We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat malam Pak Mahameru. Selamat malam. Wow, kehormatan luar biasa untuk saya Pak bisa hadir di grup kami. Sami-sami Pak. Pak Mahameru adalah kurator, konsultan to SMEs, and garment for Europe market. Wow. Jadi kalau kita mau export, it's better to be curated by Pak Meru ya. Nggak harus loh Pak. It's better. I say it's better. I hope so. I certainly hope so. Oke, awalnya bagaimana Bapak memiliki keterkaitan atau link dengan Eropa, Pak? Silakan. Ya, sebenarnya dari tahun 90-an Pak, saya sudah ada kesempatan ke Eropa. Kebetulan waktu itu saya kuliah di Switzerland tahun 91 atau 92 saya lupa. Dari situ memang subjeknya hospitality. Zamannya remaja masih labil, belum tahu mau ngapain gitu ya Pak ya. Seperti kita semua. Jadi waktu itu kita bingung mau ngapain ya, akhirnya ambil hospitality aja. Tapi setelah itu ada potensi kesempatan untuk kuliah misalnya di Austria, sempat ke Perancis, larinya malah ke bidang ekonomi di London, dan seterusnya. Terbuka awalnya sih memang dari kuliah aja. Tapi waktu kuliah itu kebetulan banyak bertemu dengan misalnya teman-teman kuliah itu orang tuanya entrepreneur. Misalnya punya usaha ini, usaha itu. Hubungan kita baik, sampai setelah kuliah pun kita masih kontak-kontakan. Akhirnya ada yang membuka link untuk coba dong cari produk dari Indonesia, coba dong kurasi produk ini, produk itu, atau kita buka sesuatu. Awalnya itu Pak. Lebih seriusnya adalah waktu 4 tahun lalu atau 3 tahun lalu, saya berkesempatan membuka warehouse di Switzerland. Dari situ makin kuat link bisnis. Begitu kita buka satu bisnis atau usaha, kemudian mereka rekan-rekan bisnis Eropa datang sendiri. Kita nggak usah cari lagi. Selain itu juga memang saya banyak diundang di berbagai pameran-pameran dagang Eropa, termasuk juga Inggris saya tentunya. Bertambah link lagi ke Eropa lainnya, misalnya Eropa Timur dan lain-lain. Gitu Pak, awalnya. Wow. Buka warehouse itu berarti buka office, Pak? Betul Pak, ada office-nya, ada warehouse-nya. Tadinya mau skema galeri, tapi lokasinya kurang memungkinkan buat galeri, karena waktu itu kalau nggak salah di lantai 4, bawahnya bagus memang departemen store terkemuka di Swiss, tapi lantai 4. Jadi mencapai ke sana pun nggak mudah. Orang kan nggak gampang dibawa ke lantai 4. Kita sebutnya akhirnya warehouse. Itu pertama kali. Kedua, setelah itu banyak ditawarin untuk buka di Eropa Timur. Eropa Timur kita ambil di Budapest. Sama bentuknya lebih ke warehouse. Tapi karena Eropa Timur Budapest letaknya di lantai dasar, bisa dijadikan galeri. Mulai dari situ, link ke Eropa Timur juga banyak. Nah, Pak Meru sekarang masih warga Indonesia, Pak? Masih, Pak. Belum boleh pindah sama ibu saya. Oke. Nah, selama traveling berarti bisnis visa itu, Pak? Ada bisnis visa, ada undangan dari kedutaan. Misalnya kalau Kuwait, biasanya undangan dari Kesultanan Kuwait, Oman, Kesultanan Oman. Kalau by invitation maksudnya, atau visa call kita sebutnya. Tapi kalau Inggris, Switzerland, dan lain-lain, visa bisnis, Pak.
Wow, wow. You must be amazing guy, man. No, I'm not. I'm ordinary. Honestly, I'm totally Tra- ordinary. Traveling here and there, man. Well, for a business purpose, a mission we call it. Wow, wow. Oke, bagaimana awalnya memilih Wastra Nusantara untuk dibawa ke Eropa, Pak? Ini banyak orang nggak tahu. Ini banyak orang masih nggak tahu Wastra itu apa, Pak? Saya juga awalnya juga bingung. Silakan. Ya, Wastra sebagian kita mungkin juga sudah paham atau sudah googling tadi. Wastra kain sebenarnya, Nusantara tentunya Indonesia, kain Indonesia. Yang dimaksud dengan kain Indonesia adalah kain-kain tradisional Indonesia, bukan tekstil Indonesia yang di print, bukan maksudnya print cetak mesin ya, bukan kain Indonesia yang dibuat massal di perusahaan tekstil misalnya. Wastra Nusantara tentunya terbatas pada pos seperti songket, lurik, tenun, batik. Itu kita sebut wastra Nusantara, kain indigenous, kain tradisional asli Indonesia. Tadi mungkin Bapak tanya kenapa pilih wastra Nusantara untuk coba tembus Eropa, ada beberapa alasan, Pak. Kalau kita bersaing dari jualan tekstil aja, kalau bicara soal kualitas tekstil, kita nggak jelek-jelek banget, memang bagus, jangan salah paham, kita juga bagus punya tekstil, tapi juga nggak luar biasa bagus. Kita kalah misalnya dengan Turki, atau ada juga tekstil yang bagus dari Pakistan misalnya. Intinya bukan yang paling bagus kalau mau bicara soal premium produk dibawa ke Eropa. Kedua adalah pricing. Kita belum tentu bisa berkompet pricing yang kompetitif dibanding dengan negara-negara yang saya sebut tadi sebelumnya. Ketiga tentunya adalah pembeda. Kalau semua banyak negara sudah punya tekstil, katun, linen yang begitu-begitu aja, harganya bisa kompetitif, kita akan susah sekali masuknya kalau harganya nggak kompetitif. Perang harga memang berat nih, tapi memang harus dilakukan. Hanya perang harga ini bisa diikuti hanya oleh perusahaan-perusahaan besar menurut saya, Pak. Misalnya textile factory. Buat dia masih ada margin dikit pun, kalau volumenya besar masih untung. Tapi kalau UKM-UKM kecil, masuk dengan bahan biasa aja, misalnya produk dengan bahan biasa, marginnya kecil, dia nggak bisa ngejar cost ekonominya. Ekonomi value-nya akan jauh, nggak bisa jalan bisnisnya. Tapi kalau jual kain yang unik yang tidak ada di negara lain, kita punya bargaining position bahwa karena unik, kita bisa menentukan harga. Harganya bukan dari jualan tekstilnya, tapi harganya adalah seninya. Seni membatiknya, seni bikin songketnya, seni tenunnya. Intinya ada bargaining power dari Wastra Nusantara yang bisa kita bikin harganya masih bisa kita buat lebih baik agar nutup biaya-biaya dan tidak ada pesaing dari negara lain. Kecuali kita bicara tenun. Karena ternyata tenun yang kita kira dari sini, dari Indonesia aja selama ini, ternyata dari Eropa Timur atau Eurasia, misalnya Uzbekistan, Tajikistan, mereka punya Pak tenun. Jadi ada tenun Uzbekistan yang bentuknya mirip-mirip juga. Intinya, ada nggak sih pesaing tenun? Ada. Tapi at least ada pembedanya dari kalau jual tekstil kain biasa. Kenapa pilih Wastra Nusantara? 3 hal tadi, plus 4 adalah kita mau bisa memperkenalkan Indonesia di mata dunia. Kalau cuma jualan kain biasa, kain katun, kain linen, di mana orang tertarik tahu Indonesianya, tapi kalau bawa Wastra Nusantaranya dengan cerita, dengan budaya, dengan keunikan kainnya, mereka lebih bisa ingin tahu lebih jauh apa Indonesia. Kelima, Pak. Lucu lagi nih, Pak, kelima. Kelima sebenarnya bukan pilihan. Kebetulan ditunjuk untuk membantu memperkenalkan Wastra Nusantara di Eropa melalui link-link yang saya sudah punya. Jadi memang dipatroni atau didanai untuk melakukan promosi Wastra Nusantara. Pak Meru ini berarti menjadi kurator antara bisnis to bisnis, Pak.
Iya Pak, betul. Wow. Bisa itu juga role-nya. Atau liaison, menghubungi rekan bisnis Indonesia dan bisnis Eropa, sebaliknya bisnis Eropa dan Indonesia. Beberapa portfolio rekan bisnis Eropa sudah masuk ke Indonesia melalui link kami. Tapi juga Indonesia masuk ke Eropa melalui link kami juga. Intinya tidak hanya Indonesia ke Eropa, tapi Eropa ke Indonesia juga. Yang saat ini masih berjalan memang dari Swiss ke Indonesia, Eropa Timur ke Indonesia, dalam waktu dekat mungkin Turki ke Indonesia. Wow. You're an amazing person. No, I'm not. I'm just okay. I'm ordinary. Nah, apakah selling the story of Wastra itu affect the marketing, Pak? Excellent question. Very much so. Excellent question. Jadi sebenarnya kita mau masuk itu nanti penajaman. Kenapa sih menjual Wastra Nusantara bisa dilakukan di Eropa padahal misalnya harganya nggak murah? Kalau Wastra Nusantara jualnya nggak bisa murahan Pak, karena memang dari sini aja udah mahal, misalnya tenun gitu Pak ya, atau batik tulis, atau songket dengan thread dari emas misalnya. Apakah efektif menjual dengan cerita? Justru yang paling efektif dengan cerita. Justru yang paling kuat, salah satu strateginya adalah dengan cerita. Problemnya nanti cuma satu Pak, bagaimana menceritakannya. Saya pernah lihat rekan-rekan Indonesia, UKM di bawah satu Pemda, bikin pameran Wastra Nusantara di Switzerland, di Geneva waktu itu saya hadir, sama di Belanda. Problemnya yang mereka ceritakan adalah yang menurut target pasar Eropa tidak menarik. Terlalu filosofikal. Misalnya, motif gunungan begini. Wijaya Kusuma, bunga yang sakti begini. Werkudara, Gatot Kaca, Sinta, Rama, nggak ada yang peduli, nggak ada yang pusing Pak di sana. Mereka bukan nggak menghargai budaya, tapi mereka tidak terlalu tertarik filosofi dari misalnya batik. Mereka nggak tertarik Pak. Tapi kalau ceritanya tepat, menjualnya efektif. Misalnya, kain tenun ini dilakukan sebagai upaya pemberdayaan kaum wanita miskin di pedesaan, pedalaman, bla 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 bla. Kain tenun ini diproduksi oleh wanita-wanita napi misalnya, atau janda-janda perang, atau janda-janda daerah terkebelakang. Ceritanya yang menyentuh, bukan menggurui filosofi. Jadi beda ya Pak ya, benar cerita efektif, tapi cerita yang bagaimana. Yang saya lihat selama ini gagal adalah cerita yang egois, menceritakan ini loh hebatnya, bagusnya filosofi Indonesia. Betul, bagus, hebat. Tapi mereka di pasar Eropa tidak mau dengar cerita yang lebih ke nasionalisme egoistik. Dia mau dengar yang apa sih upaya SME atau patronnya, dalam hal ini misalnya pembinanya atas mitra binaan memberdayakan kaum perempuan atau kaum laki-laki di satu desa terbelakang atau sejenisnya. Harus ada cerita emotional approach, harus bisa memberikan mereka trigger mereka untuk jatuh hati, ada simpati, ada empati. Cerita lain apakah bisa? Bisa. Misalnya prosesnya menggunakan warna alam, kami go green. Kalau kimia merusak lingkungan, sungai bisa kena racun, ikan-ikan pada mati. Kami menolak menggunakan zat kimia. Yang kami pakai adalah dari bunga telang, dari daun waru, dari daun ini, daun itu, daun ini. Tujuannya cuma satu. This is to create a go green or environmental friendly product. That kind of story yang bikin pasar Eropa tertarik untuk simpati dan empati. Kalau udah begitu, tinggal narik gimana caranya mereka akhirnya tertarik untuk membeli. Ada PR lain memang, ada strategi lain yang mungkin kita belum bahas saat ini di sini. Bagaimana sesudah cerita? Ceritanya sudah disampaikan. Bagaimana closing deal-nya? Ada cerita sendiri yang mungkin kita tidak bisa bahas malam ini karena terlalu kompleks dan terlalu panjang. My point is, jawaban saya adalah sangat efektif, tapi cerita yang bagaimana. Tidak semua cerita efektif untuk menjual Wastra Nusantara.
Mungkin menjawab Wow. pertanyaan Pak. Yeah, yes. Yeah, Ya, I found this is good. I hope so. Amazing. I hope so. Yeah. Itu yang biasanya mereka inspire to buy for Westerners. Correct. Yeah. First, of course, to trigger them. Actually, what we want to have is actually to have the empathy and then sympathy, and then after that, there's another technique or way or strategy to persuade them to finally, of course, close the deal of buying the piece. We are calling it the piece karena itu menurut saya lebih ke karya seni, bukan produk komoditi, bukan jualan kain biasa, bukan kain serat bambu, bukan kain linen, tapi karya seni yang dibuat dengan tangan, dengan rasa, cita rasa, dan lain-lain. Jadi tentunya selain cerita yang penting, yang bagus, yang tepat, ada cara approach, persuasi untuk akhirnya finally they are buying it for a collection purpose atau merely because they really want to help the Indonesian yang terlibat dalam prosesnya tadi yang tadi saya cerita, misalnya janda-janda miskin atau wanita-wanita di daerah terbelakang dan lain-lain. Ceritanya nggak harus cuma wanita. Tapi hati-hati Pak, berbahaya juga. Jangan misalnya cerita soal, oh kami memperkerjakan anak-anak kecil di bawah umur. Fatal tuh Pak. Mungkin Bapak tahu kenapa ya Pak ya. Yeah. Child labor. That's dangerous. Di Inggris akan tolak semua produk yang memanfaatkan pekerja anak-anak kecil di bawah umur. Karena you are exploiting children yang harusnya masih bermain, masih sekolah, di masa kerja. Jadi lagi-lagi hati-hati dalam membuat cerita. Apakah ada caranya membuat cerita? Ada caranya, ada kursusnya, ada strateginya, juga ada teknisnya, Pak. Ambil contoh, bahasa juga penting. Ceritanya bagus, tapi bahasa Inggrisnya basic banget atau berantakan, fatal. Tadinya mau menceritakan cerita yang bagus, nggak sampai, akhirnya mereka kan bilang, karena bahasa yang disampaikan tulisannya dianggap sampah, therefore produknya dianggap asalan, abal-abal, sayang. Jadi menulis ceritanya juga penting untuk benar-benar hire native atau orang Indonesia yang memang sudah biasa menulis artikel dalam bahasa Inggris bisnis atau Inggris artikel populer, tapi bukan Inggris percakapan sehari-hari aja. Nggak cukup. Hire Mr. Mero, of course. No, you don't have to. I can refer you to people, to some people, of course. It doesn't have to be me. Pak Wastra, dari daerah mana saja yang Bapak sudah promosikan, Pak? Saat ini memang kemarin 2 tahun pertama kita coba memang masih batik, Pak, karena waktu itu kita berpikir batik punya peluang. Setelah 2 tahun berjuang mempromosikan batik, ternyata kita sadar bahwa tidak bisa batik diterima dengan mudah di Eropa tanpa ada edukasi dulu di awalnya atau ada perubahan-perubahan desain, kualitas, dan sebagainya. Sehingga setelah 2 tahun berjuang memperkenalkan batik, kita kelihatannya agak-agak lelo dulu, kita istirahat dulu. Yang mulai tampil dalam 3 tahun terakhir adalah tenun ikat, tenun ende Bali, songket mulai dilirik, tapi belum bisa tembus Eropa, tapi sudah mulai dilirik. Lurik baru mulai dilirik. Luriknya lurik Jawa, baru mulai dilirik. Tapi ada chance, ada kemungkinan, ada. Songket dan lurik punya kemungkinan, tapi belum saya promosikan ya Pak, jadi jangan salah paham. Baru dilirik oleh mereka, tapi belum kita promosikan. Yang sudah dipromosikan adalah batik, tulis, cap, juga tenun. Yang kelihatannya diterima pasar Eropa saat ini adalah tenun. Nah, Pak, saya mau tanya kuantiti, Pak. Kalau selama ini Bapak kulakan sendiri atau as a middle person, Pak? Most of the time as a liaison consultant or middle person, Pak. I don't have my own company. I don't have my own like factory. Saya nggak bikin tekstil, saya nggak bikin baju. Memang sengaja Pak, biar saya independen. Karena kalau saya bikin baju atau saya jualan, kalau saya kulaan, nanti saya akan menekankan produk saya yang laku, produk lain enggak. Jadi my point is saya sengaja tidak bikin produk sendiri. The thing is like saya lebih ke melakukan business matching antara mereka. Quantity tergantung Pak. Kalau kliennya klien garment, kuantitinya besar sekali memang. Nggak bisa bicara soal pieces, tapi udah yard-yardan, bahkan kontaineran. Kalau ngomong soal fabric atau tekstil.
atau job order membuat garment atau aparel yang produksi di Indonesia. Banyak sekali, jangan salah paham, garment banyak sekali diproduksi di Indonesia, terutama di Bandung, masih di Bandung memang, brand-brand luar negeri, betul, tapi saya nggak boleh sebut namanya karena kode etik juga, di mana itu ngomongnya udah kontaineran-kontaineran, Pak. Tapi sekarang kalau kita bicara wastra Nusantara, ada nggak sih yang diorder dalam jumlah besar? Belum ada. Karena pertama harga, kedua dianggap sebagai produk seni, bukan produk factory atau produk massal, ketiga dia sifatnya individual atau pelakunya di sini adalah usaha rumahan atau home industry atau pengrajin kecil, bukan pabrikan. Saya belum pernah lihat sih misalnya pabrik membuat tenun, saya belum pernah lihat. Lebih ke small medium entrepreneur, UKM-UKM yang kemudian dikumpulkan rame-rame. Kalau ngomong soal pertanyaan tadi adalah kalau quantity tergantung Pak, klien tadi garment atau produk-produk wastra Nusantara. Wastra Nusantara kecil-kecil sekali, pieces, maksimum cuma 500 potong sekali order. Cuma dari sekecil 25 pieces. Klien saya di Switzerland, di Geneva, hanya pesan 15 sampai 25 pieces baju tenun tiap bulan. Tapi selalu laku. Tapi nggak pernah bisa order lebih dari 50 pieces tiap bulan. Laku terus memang, continue terus. Dulu ada shawl sutra batik dari salah satu mitra binaan juga supply ke Cekoslovakia, Romania, Bulgaria, continue 100 sampai 200 pieces per 2 bulan. Nggak pernah bisa 1000-2000 pieces. Karena tadi Pak bentuknya dianggapnya adalah karya seni sebenarnya, wastra, bukan commodity good atau produk massal. Nah, Pak, mereka kirimnya pakai apa, Pak? Very good question as well. Kalau Eropa mengharuskan resmi kirim lewat jalur ekspor biasa. Mereka saat ini ada yang lewat pos, ada PT Pos punya loh Pak pengiriman ke luar negeri itu ya, meskipun sebenarnya dia, saya nggak boleh ngomong gitu ya. Dia mungkin ada mitra lain gitu ya, aduh keceplosan, mohon maaf. Tapi ada juga yang memang dia tunjuk, misalnya klien Swiss kita bilang dia harus melakukan pengiriman dari perusahaan Swiss, perusahaan shipping dari Swiss yang saya punya di TBC Matupang, CX misalnya. Kalau perlu namanya saya bisa share nanti, tapi tidak boleh di sini katanya. My point is, klien Swiss biasanya minta dia kirim lewat perusahaan pengiriman kayak DHL, tapi dari Swiss yang mereka sudah kenal. Begitu juga sebaliknya. Amerika biasanya minta DHL atau FedEx ya kalau nggak salah ya. Kalau Eropa tergantung negara. Dia punya preference ngirimnya lewat mana. Yang normal biasanya yang biasa lewat pos, meskipun dia juga menggunakan pihak lain. Harganya tentunya mungkin lebih mahal. Tapi enaknya kalau pos adalah mereka punya kayak jaminan atau ada semacam insurance yang membuat lebih tenang. Nah, Pak, mereka 15 pieces gitu, ngirim 15 pieces, making profit ya, Pak ya? That's why, Pak. Kalau garment biasa, produk baju katun, produk baju batik yang biasa, linen, nggak making profit. As I mentioned earlier, angka kecil yang dikirim dengan profit margin-nya, cost economic value-nya nggak ketemu, economic cost-nya nggak ketemu. Jadi nggak masuk akal kirim produk-produk pakaian sedikit ke Eropa, sama sekali nggak masuk akal, nggak untung. Tapi kalau dia jual kaftan atau top atau jubah dari tenun yang harganya aja bisa misalnya 500 sampai 1000 euro. 500 sampai 1000 euro satu pieces, Pak. Kali 15 dipotong biaya-biaya lain-lain, mereka biasanya masih ada profit sekitar 60 sampai 100%, tergantung. Setelah potong macam-macam ya, tergantung jenis barang. Masih ada keuntungan? Masih. Besar nggak? Nggak besar sih, Pak. Karena mau kirim cuma 15, 20, 25. That's why, Pak, mungkin kita akan coba hubungkan judul kita tadi, seberapa besar sih peluangnya? Peluangnya selalu ada. Tapi seberapa besar economic value-nya tidak terlalu besar kalau wastra Nusantara. Karena ordernya kecil-kecil, nggak pernah besar. Jadi Bapak dan Ibu akan melihatnya peluang dari sisi apa? Apakah mau ekspor internasional? Karena ada klien saya yang begini, Pak. Nggak apa-apa, untungnya dikit. Yang penting produk saya dipajang di kliennya Pak Meru di Geneva. Nggak apa-apa, produk saya untungnya dikit, saya masih rugi. Yang penting produk saya Bapak bisa display di klien saya Spira di Basel misalnya.
Opera Gallery. My point is jangan-jangan ada yang tujuannya cuma pingin nunjukin bahwa my product is well accepted in Europe, displayed in this and this and this boutique or premises, tapi not necessarily making profit from that purpose. Karena dia bikin profit tetap di Indonesia. Langganannya ibu-ibu pejabat juga. Nggak ada masalah jadi buat dia. Gitu, Pak. Ya. I understand. Negara mana saja yang menjadi tujuan Bapak dalam mempromosikan Wastra Nusantara, Pak? Saat ini memang saya hanya kuat di Switzerland, Eropa Timur ada 3 negara, Hungaria, Kroasia, Bulgaria, meskipun daya belinya rendah di 3 negara terakhir. Kalau Switzerland daya beli tinggi memang. Kemudian Jerman baru masuk, Prancis juga sudah masuk, tapi agak hati-hati, Prancis agak ribet soal desain. Inggris juga agak konservatif, kita kadang-kadang nggak ketemu desainnya. Masih di 6 negara Eropa, Turki baru penjajakan, Amerika saya sendiri nggak pegang, tapi ada rekan saya yang mungkin biasanya bisa lewat mereka. Kanada saya nggak pegang juga, tapi ada rekan lain. Timur Tengah ada 2 negara, Oman dan Turki. Kebetulan saya sendiri yang punya link, tapi saya sendiri tidak menangani operasionalnya. Hanya 6 sampai 8 negara di Eropa saja, baik Barat maupun Timur. Wow. Nah, sorry Pak, maybe saya mau tanya lebih dalam. Sebagai konsultan, Bapak charge fee, Pak? Ada 2 kemungkinan, Pak. Ada yang charge fee per project, ada yang project goal tentunya, tapi memang lebih besar, ada hitung-hitungan commission and profit sharing, ada yang sistemnya by hour. Jadi tergantung mereka bisa pilih mau fee per hour atau mau fee whole project, tapi saya biasanya persentase lebih besar tentunya. Dengan resikonya, kalau misalnya nggak close deal, saya juga nggak dapat banyak. Tapi kalau yang by hour, deal nggak deal, saya masih ada income. Oke. Bapak sering bicara kurasi Wastra Nusantara. Ya. Apa yang dikurasi, Pak? Wastra ya, Pak ya? Bukan produk garment ya, Pak? Atau Wastra, dua-duanya? Pak. Wastra. Atau kita mau bahas dua-duanya kali ya, biar ada bedanya. Silakan. Iya. Kalau garment, gampang. Teknis jahitan, kualitas jahitan, cara dia bikin hemnya, hem allowance, kemudian stitch-nya pakai apa, seams-nya pakai teknik apa. Eropa cerewet, Eropa bawel, terutama Perancis. Pada jenis bahan tertentu, dengan desain tertentu, Eropa terutama Paris ya dan Swiss mewajibkan mereka pakai French seam. Sementara Indonesia kadang-kadang bandel, Pak. Biar cepat, biar ngirit benang, biar murah katanya, nggak pakai French seam. Kalau pakai flat seam juga masih bagus sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita bandel, kita pakai standar yang jauh di bawah itu, sehingga waktu dilakukan tes, jahitannya amburadul. Misalnya ditarik, dia berantakan. Garment, sederhana. Teknik jahitan, teknik tadi, apakah dia paham bikin hemnya berapa, stitchingnya berapa, dan lain-lain, label, dan lain-lain, lebih ke teknis. Tapi kalau wastra, lebih emosional. Lebih pakai feeling memang. Atau pakai, intuisi. Karena yang dijual biasanya bukan bentuk-bentuk pakaian jadi, tapi kain-kain. Jadi kita nggak bisa ngelihat jahitan lagi, kita nggak bisa ngomong soal seams-nya berapa atau hem allowance-nya, karena nggak ada di kain. Yang kita bisa lihat adalah dia pakai kain apa, misalnya dia bilang sutra. Sutra yang bagaimana? Kalau dia bilang sutra yang begini-begini, kita tes, kita terawang tuh Pak. Kalau dia bilang sutra saya pakai yang begini-begini, kita terawang tuh Pak, kita tahu dia bohong apa enggak. Karena kalau kita terawang di against the light, we know exactly whether it is the said silk product or not. Pertama tekstil, kedua pola, desain, warna. Ketiga baru ngomong soal dia pakai pewarna apa, apakah membahayakan lingkungan atau ramah lingkungan. Beda ya Pak, jadi tadi itu pembedanya sih. Oke. Nah, selama ini kegagalan seperti apa yang pernah dialami Pak Meru dalam mempromosikan Wastra Nusantara, Pak? Silakan, Pak. Kegagalan terbesar katanya kemarin masih batik ya Pak. Kita
waktu di Indonesia sebelum riset dan lain-lain, kita percaya diri bahwa batik sangat laku karena kebetulan di Indonesia memang dibuat Hari Batik Nasional ya Pak ya, atau wajib pakai batik. Kondangan pakai batik, ke kantor pakai batik, ke sana ke sini pakai batik. Jadi kita lihat ada permintaan tinggi yang menurut saya semu. Semu bukan berarti nggak ada permintaannya, ada, tapi ya terbatas di Indonesia. Permintaan besar sekali, betul, karena ada hari-hari kewajiban memakai batik. Pemerintah sangat membantu saat itu membuat Hari Batik Nasional. Itu cara mengejut produksi dan melakukan produk buatan UKM. Bagus sekali strateginya. Tapi meninabobokan kita. Pada saat kita lihat pergerakan produksi batik, penjualan batik yang luar biasa, demand-nya tinggi, kita salah berasumsi. Kita pikir mestinya di Eropa juga sama dong. Mestinya di luar negeri juga sama dong. Begitu tahu batik, mereka juga sama dong belanjanya. Begitu kita bawa ke sana, nggak main-main, ratusan pieces, kita bazar, kita pameran, dan lain-lain, lakunya nggak pernah lebih dari 20%. Itu aja udah bagus, Pak, 20%. Sisanya harus dibawa pulang dengan hasil yang cukup sedih. Karena bukan cuma malu, tapi rugi secara keuangan, secara operasional juga pasti nombok. Kesalahan fatal adalah asumsi. Jangan diulang-ulang lagi nanti bahwa kita berasumsi orang Indonesia suka batik, laku, omset besar, bukan berarti di Eropa juga laku, omset besar, mereka suka. Belum tentu. Eropa membeli batik juga lihat-lihat kualitas batiknya, apakah setelah dicuci 2 kali bluish warnanya, tadinya ungu menjadi warna merah, habis merah menjadi pink, habis pink menjadi putih kali ya. Kita nggak tahu deh. My point is, banyak sekali pertimbangan Eropa untuk membeli batik. Sementara batik adalah produk yang menurut saya ringkih dalam hal mencucinya susah, berbahaya pada saat dicuci bisa luntur, jahitannya hampir semuanya berantakan. Waktu itu kita pikir mereka pasti sukalah produk-produk tangan Indonesia, kita jual cerita aja. Ceritanya kuat loh Pak, ceritanya bagus loh. Oh batik klasik ini, batik klasik itu. Problemnya mereka batik mau dipakai, bukan mau dipajang di figura doang Pak. Waktu mau dipakai mereka kan lihat, ini cuttingnya salah, bagian ketiaknya nggak fungsional. Ini kerahnya salah, hemnya salah, jahitannya salah semua. Diginiin, brodol. The point is, kita salah berasumsi batik diminati di sana, batik diminati di sini, tanpa ada upaya menyesuaikan batik di sini dengan pasar dulu. Nggak serta-merta dasar batik yang laku di sini bisa dijual di sana. Nggak serta-merta kemeja batik laki-laki di sini bisa laku di sana. Di sana kemeja batik dianggap Yama. Mohon maaf lahir batin. Belum lebaran sih. Tapi bayangin, sedih nggak sih kita jual baju batik bagus-bagus dari Indonesia, di sana bilangnya, do you Indonesian really wear this for work? Benar-benar menggunakan baju batik untuk kerja? Iya. Oh, ini seperti piyama. Kenapa kamu pakai piyama ke kantor? Alamak, pusing pada kita. Asumsi Pak yang paling bahaya. Kedua, pricing strategy. Desainer bukan cuma wastra Nusantara, maupun yang wastra Nusantara cenderung terlalu GR atau terlalu over value of their product. Nggak salah, desain, ilmu pengetahuan, selera, memang nilainya mahal. Saya setuju. Problemnya, waktu mereka ke Eropa, mereka berhadapan dengan desainer kelas dunia atau desainer internasional juga. Kalau mereka aja misalnya nge-charge satu baju gaun aja misalnya 500 euro udah bagus misalnya, atau 1000 euro udah bagus, jangan juga kita nekat, kita belum dikenal di sana, kita bikin baju yang harganya 2000 euro. Saya pernah bawa klien Pak ke New York dengan baju-baju yang harganya 20 juta sampai 25 juta. Mungkin teman-teman UKM di sini ada yang bisa menebak ya, jangan disebut namanya, nggak boleh. Tidak satu pun laku Pak. Kenapa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu gaun harganya 25 juta, desainernya saya nggak kenal, kata orang Amerika. Tuh ke toko butik sebelah, coba lihat. Lolita Lempicka misalnya jual gaunnya misalnya, atau Salvatore Ferragamo, gaunnya cuma misalnya 500, 450, 750, 1000 euro juga ada. Sorry, 1000 euro kalau di euroin ya. My point is,
Begitu kita sampai sana, kita bersaing dengan desainer internasional yang sudah punya nama di sana. Kita boleh menghargai karya kita, pikiran kita, desain kita mahal, boleh. Tapi nanti di sana belum tentu laku, kan kasihan juga. My point is, kedua, pricing strateginya hati-hati dan lihat. Jangan ego dulu, kan saya jual desain. Of course semua orang jual desain. Tapi yang toko sebelah sana jual desain yang udah dikenal, Michael Kors. Di kita baru datang ujuk-ujuk ke sana, ke New York, jualan harga tas sama dengan Michael Kors. Sopo sing ngarep tuku. Bahasa Londonya gitu, Pak. Nah, Lanjut, Pak. motif batik, Pak. Motif batik ini kan flowery. Saya pernah kasih teman-teman yang ada di China, yang di Singapura, yang di Kanada. Mereka mau, oh, this is so flowery. Terlalu berbunga-bunga. Nah, motif apa yang mereka sukai, Pak? Karena ya, batik kan mesti coraknya kan berbunga-bunga gitu loh. Kalau sebenarnya Pak, kalau kita flowery pola bunga atau flowery pattern sebenarnya disukai juga di beberapa negara Eropa. Ambil contoh misalnya Inggris dan beberapa negara Timur Tengah. Coba deh Pak lihat baju-baju wanita Inggris. Dari dulu sampai sekarang yang laku baju-baju flowery, berbunga-bunga. Problemnya adalah pola bunganya, desain bunganya Inggris konservatif, elegan. Saya sebutnya konservatif memang karena memang mereka sangat kaku konservatif. Sementara Indonesia terlalu tribal, terlalu vibrant, terlalu cerah ceria. Atau kalau nggak cerah ceria, terlalu asing di mata mereka. Kenapa pola bunga Turki bisa masuk ke Eropa? Karena bunganya dikenal oleh Eropa. Tulip. Turki punya motif-motif kain-kain yang kayak batik dengan bentuk-bentuk tulip. Karena tulip sudah dikenal di sana, mudah diterima. Meskipun juga nggak terlalu besar. Kita misalnya come up dengan bunga-bungaan kita yang mereka nggak kenal di sana, pertama mereka belum tentu bisa terima. Kadang-kadang juga pewarnaannya, Pak. Warnanya kita nggak bisa menyesuaikan warna permintaan. Misalnya Inggris yang warnanya adalah solid, agak dark, agak gloomy, seperti orangnya, yang dingin gitu ya, dan abu-abu. Saya juga gitulah kira-kira. Anyway, my point is disesuaikan aja. Kalau di Inggris bawa batik Pekalongan, ya nggak ketemu, nggak kebeli. Karena mereka bilang itu terlalu karnaval. Mereka nggak pergi ke kantor pakai batik yang karnaval. Yang saya heran sebenarnya Singapura, Pak. Singapura sebenarnya banyak yang suka batik-batik Indonesia, motif-motif Indonesia. Mereka bisa terima, Malaysia, Singapura, Thailand masih bisa sebenarnya. China saya nggak tahu, tapi mungkin sebagian masih bisa terima. Tapi kita kalah dengan motif-motif China. China agak refinement, agak lebih canggih dia detailnya. Jadi kita mungkin akan bersaing di situ. Kalau Asia sebenarnya batik masih lebih bisa diterima. Tapi kalau Eropa banyak yang mesti disesuaikan. Motif apa sih yang laku di Eropa selain bunga? Saat ini tidak ada pengalaman yang bisa membuat saya bilang motif batik ini laku di Eropa. Karena batik tidak laku di Eropa, Pak. Lagi-lagi saya mohon maaf lahir batin lagi. Jangan dipukulin. Memang batik tidak laku pada Eropa. Jadi mohon maaf, tidak bisa jawab itu, kecuali satu. Pengecualian satu, Pak. Motif Megamendung. Mungkin Bapak pernah dengar ya, Pak ya? Megamendung dari Cirebon. Yeah. Populer sekali dipakai di beberapa iklan bank. Saya boleh sebut banknya karena nggak ada melanggar kode etik. Bank Mandiri kalau nggak salah pertama kali pakai. Di mana motif Megamendung itu sebelum dipakai Bank Mandiri atau Garuda, dia sudah dipopulerkan di Eropa oleh brand internasional. Ini boleh saya sebut karena nggak melanggar etika, Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent menggunakan motif Megamendung. Kita jangan kegeeran, bukan kita yang memperkenalkan, sayangnya. Bukan kita yang ujuk-ujuk mempromosikan Megamendung ke sana. Dulu belum pernah kita ada upaya itu. Baru sekarang-sekarang aja ada. Dulu kita malas, belum ada. Mereka datang sendiri ke Indonesia. Kalau nggak salah ceritanya ada internship dari mereka, kerja di sini, lihat motif Megamendung di Indonesia, dibawa, diperkenalkan di sana. Tiba-tiba dianggap sesuatu motif baru yang bisa diterima di Eropa. Keluarlah di satu peragaan busana di Paris Fashion Week.
Saya tahunnya lupa ingat 2007 atau 9, saya lupa. Saya masih di Inggris waktu itu kalau nggak salah, karena saya sempat mau datang nggak jadi datang. So far baru motif Megamendung Pak yang diterima. Tapi lagi-lagi seperti kita ketahui, motif kan tren Pak. Setelah 2-3 tahun ditawarkan di pasar, Megamendung kurang begitu dapat peminat yang besar, ya selesai juga. Akhirnya motif Megamendung tidak booming, tidak seperti motif Skotlandia yang dipakai Burberry. Burberry pakai motif standard yang tartan ya Pak ya, yang kotak-kotak gitu. Sampai sekarang masih diminati karena dia dianggap klasik atau abadi. Megamendung nggak kuat, tapi udah hebat bisa 2 tahun di Eropa, dicoba ditawarkan di Eropa selama 2 tahun. Dalam waktu dekat, kelihatannya motif-motif tenun yang tadinya semula kita kira tribal, tapi ternyata bisa ketemu di beberapa koleksi musim panas mereka. Oke. Nah, tetapi di koleksi musim panas pun kan hanya sebagian saja, Pak. Bukan the whole dress is batik kan? Depends, Pak. If it is a beachwear yang pakaian outernya, it could be semua. The whole dress could be from batik atau from a sarong, for example. Sarong populer dari tahun 80-an di Eropa. Even from 80 ya. Sarong misalnya, the whole sarong made from, of course, batik or shibori. Kita ada jumputan kalau kita sebutnya, Pak. It was a popular thing. Ya, jumputan, shibori. It was a popular thing as well. Kalau sarung motifnya semuanya made of that jumputan or shibori. Kalau outer untuk yang swimwear yang di luar semuanya made of that thing as well. Shibori bukannya, Jepang punya shibori, Thailand punya shibori. Nah itu mereka ngambil shiborinya Indonesia, Jepang atau Thailand. Exactly my point, Pak. Shibori lebih ke tekniknya aja kan. Sebenarnya kan kita jumputan ya. Sebenarnya negara lain juga ada. Sama halnya dengan tenun, Pak. Kita jangan kegeeran, Pak, bilang tenun ikat hanya di Indonesia. Coba main-main ke Uzbekistan. You will find exactly the same technique of tenun ikat di Uzbekistan. Motifnya hampir sama. Jadi kalau lihat tenun di Eropa, jangan segera kegeeran serta-merta bilang, oh tenun kita ada di sana. Well, slow down. Jangan-jangan ambil dari Uzbekistan. Kita agak kegeeran memang. Kayak motif kemarin sempat ada yang ramai itu Pak, motif kawung dipakai di tas Louis Vuitton. Saya sebenarnya agak sedih dan ketawa sendiri karena motif Louis Vuitton bukan motif kawung. Louis Vuitton sudah punya itu dari tahun 50-an. Kalau nggak salah dipakai artis, saya lupa namanya, dipopulerkan oleh satu orang wanita itu, artis wanita itu, saya lupa namanya. Dari tahun 50-an sebelum mereka kenal batik, sebelum batik dipromosikan di Eropa, mereka sudah punya motif itu. Tapi karena di Indonesia ada yang namanya motif batik kawung, yang dimulai dari zaman Keraton Kesultanan Hadiningrat keberapa saya lupa di Jogja, kita anggap lihat tuh Louis Vuitton pakai motif batik kawung. Lah, belum tentu. Dia duluan pakai sebelum kita. Motifnya mirip-mirip. Sama dengan tenun. Jangan serta-merta kita lihat tenun di Eropa bilang, itu tenun Indonesia. Belum tentu. Tenun Uzbekistan. Shibori, jumputan. Itu jumputan pasti dari Solo. Pasti dari Semarang. Pasti dari Jogja. Ada shibori dari Jepang. Lebih hebat tekniknya, lebih susah. Ada dari Thailand, seperti Bapak bilang. Sorry Pak, saya cerewet. Wow. Jadi ini masih perjuangan lama ini, Pak? Panjang, Pak. Masih edukasi pasar. Masih edukasi pasar tahapnya. Wow. Ya. Tapi sudah ada kelihatan buahnya ya, Pak. Jadi mungkin Bapak kita sudah bicara melalui WhatsApp sebelumnya dengan Bapak, ada satu brand internasional sudah menggunakan. Jadi memang sudah ada titik cerah, peluang, tapi masih jauh perjalanannya. Tapi memang sudah ada titik terang. Pak Meru, kalau mereka klaim hak cipta bagaimana, Pak? Seperti yang Malaysia lakukan ya, Pak ya? Seperti Malaysia lakukan mungkin ya? Mereka hanya bisa klaim tekniknya, Pak, tapi nggak bisa klaim produk motifnya. Motif bisa diklaim duluan. Misalnya motif Megamendung bisa diklaim Perancis, punya Perancis, tapi untungnya mereka nggak julit-julitan, mereka nggak begitu. Mereka nggak hobi klaim. Mereka tuh bilang Megamendung asalnya dari Indonesia dengan modifikasi mereka, which mereka lebih fair.
Tapi tentu akan ada negara lain yang tidak fair, tidak ada etika dalam hal hak cipta. Mereka akan bilang ini adalah dari negara ini. Misalnya dulu ada kasus negara tetangga sempat bilang ini dari negara itu. Padahal bikinnya di Indonesia semua, di sana nggak ada pembatik gitu Pak ya. Saya nggak bisa sebut namanya juga, nanti saya dikejar-kejar lagi. My point is nggak bisa sebenarnya Pak dipaten tapi ya ada yang melakukan juga, tapi bisa disanggah. Maksudnya gini Pak, satu negara bisa paten itu produk asli mereka, tapi negara asal bisa menyanggah. Seperti yang dilakukan Indonesia pada negara tetangga, kita boleh menyanggah, kita menang. Hal seperti itu mungkin terjadi. Wow, berapa ratus hak cipta yang Indonesia harus sanggah, Pak? Saat ini belum banyak sih Pak, yang ngakuin juga belum banyak soalnya. Beberapa bulan lalu saya pernah wawancara seorang ahli pertanian dan teknik-teknik pertanian Indonesia sudah hak ciptakan di Jepang semua, Pak. Iya, So iya sad. gitu ya. Iya, iya. Ya seperti tempe saya dengar ya Pak juga katanya sudah dipatenkan di Jepang. Singapura juga ya. Oh, Singapura juga. Iya, iya, iya. Ya. Bagaimana Bapak bisa menembus link-link internasional, misal butik di Swiss, Hungaria, Belanda, warehouse Swiss, UK, juga mitra lokal Prancis, Turki, serta keterkaitan dengan brand internasional dalam mempromosikan Wastra Nusantara ini, Pak? Silakan. Awalnya memang dari bazar biasa sih Pak, dari pameran biasa. Pada saat pameran tersebut biasanya kita dibantu oleh kementerian atau departemen perdagangan untuk sesi business matching. Awal seperti itu. Tapi beberapa sesi yang kita ikuti sebelumnya kurang drilling, kurang ada follow up lebih jauh. Yang kita lakukan adalah kita gerilya sendiri. Dibantu of course oleh pemerintah dalam hal ini. Tapi sesudah itu kita melakukan komunikasi sendiri, kunjungan bisnis, entertain, membawa sampel sendiri, biaya sendiri tanpa dukungan pemerintah kalau berikutnya, di mana pelan-pelan yang semula mereka tidak mau display produk kita di situ, jadi mau display produk. Awalnya memang dari skema konsinyasi aja, harus ya Pak ya, karena itu ada biaya yang mesti dibayar, pengorbanan, konsinyasi semua awalnya. Tapi dengan konsinyasi itu, saat itu kita pikir memang rugi dong. Kalau kita negative thinking selalu pikir itu rugi. Tapi kalau kita positive thinking, kita bisa lihat waktu kita taruh barang, kita tahu persis warna apa di pasar mana, negara mana yang bisa diterima. Dari situ ada feedback. Masukan berikutnya kita akan suggest yang seperti itu, bahannya begini, kalau jemputan yang bagaimana, kalau batik yang bagaimana, kalau tenun yang bagaimana. Kemudian dari portfolio, satu butik yang saya lakukan waktu itu di Spira Basel, lokasinya premium memang, hanya dengan modal satu kali kita lakukan pameran 1 bulan di Basel, Switzerland, kita bisa mengundang beberapa gallery owner, butik owner, negara-negara Eropa lainnya. Karena mereka akan lihat keseriusan kita. Waktu kita book pop-up store, a space in a gallery, a prominent one, and a very premium spot, it costs us a lot of money, it says something. Lu serius, lu benar-benar mau mengembangkan, mau mempromosikan. Therefore, I should visit you. Saya akan kunjungi, kita akan datang. Pada saat itu, gimana caranya? Ada teknik close deal-nya. Kita meeting sendiri, kita lobby, dan lain-lain, sampai akhirnya produk kita diterima, dicoba, dikirim, di display di berbagai negara. Awalnya consignment semua. Nggak ada yang dibeli putus awalnya, Pak. It's the truth. Tapi we have to do it. No matter what, we have to start somewhere. Tapi setelah itu, dengan waktu berjalan, ada terjadi penjualan, mereka nggak ngomong lagi consignment. Saya beli ini sekian. Seperti saya mention tadi, kalau Wastra Nusantara nggak bisa banyak, karena dia anggapnya adalah handmade, art piece, dan lain-lain. Tapi tetap ada continue. Sampai sekarang masih ada. Nggak banyak jumlahnya. Tapi the point is, bukan ngomong soal cari uang banyaknya dulu saat ini. This is the stage to educate. Kita siap untuk nggak untung besar. But we need to educate dulu, ada tenun, ada batik, ada jemputan,
yang memenuhi standar kualitas mereka, harganya juga kompetitif. Therefore, please consider us next in your next collection. Bisa dipertimbangkan masuk ke koleksi baru mereka. Seperti yang tadi Bapak bilang, pada akhirnya dipertimbangkan tembus ke satu brand internasional, di mana dia menggunakan satu wastra Indonesia untuk koleksi musim panas 2021. Bukan karena upaya kita 100%, karena itu mereka yang riset sendiri. Tapi upaya kita adalah membawa dulu, memperkenalkan, tes pasar, dan lihat feedback-nya. Begitu mereka lihat, ngintip, mereka ngebet kita punya laporan, oh laku, mereka jadi tertarik. Ngapain mereka bikin satu koleksi dengan mengelaborasi satu wastra Nusantara kalau mereka nggak tahu pasar bagaimana? Mereka pasti sudah riset, baik resmi mendapatkan data, berbicara dengan kita di lapangan, atau curi data. Whatever it is, it doesn't matter to us at the moment. Toh dia membawa wastra Nusantara Indonesia populer di panggung catwalk dunia. Saya pikir itu awalnya dan kenapa bisa sampai ke situ. Pak, Bapak tadi ngomong it costs a lot of money. Whose money is this, Pak? At the moment, awal-awalnya memang saya sendiri pribadi, tapi setelah waktu berjalan ada patron. Hari gini Pak, banyak misalnya perusahaan yang punya mitra binaan. Akhirnya mereka tertarik, simpati, dan mulai mendukung, mengucurkan dana untuk dialokasikan. Tapi dengan syarat mitra binaan saya dibantu, diarahkan, dibawa, dan diperkenalkan. I have no problem at all. As long as dia mau dibina. Dibina bukan cuma ngobrol-ngobrol, Pak, tapi duduk bareng. Jahit bareng, latihan jahit. Nggak mau, Pak, saya misalnya bawa produk jahitannya berantakan. Malulah saya, gitu ya. Pokoknya kalau saya yang bawa, Pak, jahitannya harus standar Eropa. Standar Eropa yang bagaimana? Yang tadi saya cerita, Pak, hemnya benar, stitchingnya benar, tapi itu ada pelatihannya. Nggak bisa kita cuma ngomong, kamu jahitannya mesti sing apik loh. Apik standar Solo, apik standar Jogja, apik standar Malang, apik standar Jakarta, apik standar Palembang, belum tentu sama dengan apik standar Prancis, Swiss, Jerman, Inggris. My point is semua yang di Indonesia yang katanya apik itu ya distandarisasikan dulu sesuai dengan standar apiknya Eropa atau negara yang kita tuju. Itu yang diperlukan, baru kita bawa ke sana. Dana dari siapa sih yang memberikan workshop? Dana patronnya. Yang saya bilang tadi, payungnya mitra binaan. Misalnya perusahaan X punya mitra binaan 100. Dia yang mendanai workshop tersebut. Dia juga yang mendanai kami untuk membantu saya minta tolong dibukakan ke Swiss, Belanda, Jerman, dan lain-lain. KPI saya adalah produk terdisplay, feedback, ada commercial transaction, dan ada follow up-nya. Misalnya, saya nggak suka desainnya, tapi saya suka filosofinya. Go green, warna-warna alami, cara pembuatan yang melibatkan kaum wanita. Saya mulai pesan 1 bulan, 100 pieces, selama 6 bulan, desain dari saya. Kalau kayak gitu udah enak, Pak. Pola desain dikirim ke kita kirim ke Indonesia, yang udah punya standar jahitan. Saya nggak pusing kepala lagi. Klien saya kasih desain, pola, saya kasih ke sini yang jahitannya masih standar tadi saya bilang, di mana-mana. Yang menurut mereka udah bagus. Tapi nggak bisa masuk ke luar negeri. My point is, benerin dulu dong skill-nya, kemampuannya di bawah. Kalau cuma ngehubungin ini, nyariin siapa yang ngasih desain, gampang. Problemnya adalah desain ini bisa nggak diterjemahkan dalam satu bentuk pakaian yang berkualitas sesuai dengan standar Eropa. That's the point. Wow. Harus cerewet berarti Pak ya? Saya sangat cerewet Pak kalau soal desain. Kalau nggak cerewet. Tapi kalau nggak cerewet, nggak memotivasi. Saya harus yang biar mereka termotivasi. Gitu. We pay you for being cerewet kan? Yeah, they pay me for being cerewet. But not only cerewet, Pak. They pay me also for having insight. Pak. I think, inshallah, I think they can set KPI misalnya. Kita bisa lah mempertanggungjawab KPI-nya. That's the thing that I dare them to also look. This will cost this certain amount of budget, but your KPI in 1 year is this. 6 months, this. 3 months, this. 2 years, this. That's exactly what we are presenting and what we're doing at the moment. Jadi dana dari mana? Awal-awalnya pribadi, tapi sekarang udah ada dari korporasi-korporasi meskipun belum terlalu besar.
saya berharap ada dari pemerintah tentunya, karena pinginnya sih lebih besar dari ini cakupannya. Wow, wow, wow. Bicara jujur belak-belakan, Pak, sebetulnya seberapa besar peluang dan potensi bagi Wastra Nusantara bisa tembus pasar Eropa, Pak? Eh, Ini yang sempat kemarin saya agak pikir-pikir, Pak. Saya bingung jawabnya persentase peluang atau gimana ya. Kalau tembus hampir bisa dipastikan bisa tembus karena keunikannya tadi. Tapi laku atau tidaknya itu yang saya mesti jawab secara terpisah. Karena laku produknya apa tidak nanti ditentukan dari tadi seperti saya mention, kualitas produk, cutting, jahitan, potongan, fungsional atau enggak, gimana kita jualnya, apakah ceritanya bisa dibeli oleh mereka. Tembus, kita sudah bisa buktikan bahwa seperti tadi Bapak juga mention, salah satu desainer ternama Prancis menggunakan Wastra Nusantara Indonesia, artinya sudah bisa tembus. Batik kita sudah cerita tadi, Yves Saint Laurent sudah menggunakan motif Megamendung, meskipun bukan daster motif Megamendung, tapi motif Megamendung dijadikan pakaian yang layak di sana. My point is, jangan-jangan sudah bisa tembus. Songket sudah mulai dilirik. Saya sudah melakukan riset awal di mana orang trigger untuk tahu, oh songket itu yang terbuat dari benang-benang ada emasnya ya. Oh menarik sekali. Oh luxurious. Oh luar biasa. Intinya udah ada ketertarikan pada songket. Lurik yang kita lagi mulai coba jajaki juga mulai ada peluang, tapi memang bukan untuk luxury product, tapi untuk lebih ke produk-produk yang sifatnya ornamental. Misalnya buat tas yang ada motif luriknya atau sarung bantal yang pakai lurik. Begitu juga jemputan, mulai dilirik, tapi jangan salah, jemputan juga punya pesaing banyak seperti tadi Bapak Cip bilang ada di negara lain. My point is, tembus kemungkinan besar bisa. Seberapa lakunya tergantung banyak hal elemen. Pak, ini kan seperti art collection. Ini seperti masterpiece. Ini seperti barang-barang yang di auction. Nah, apakah Warsa Nusantara atau Warsa Nusantara bisa tembus? Bisa. Bisa dijual? Ya bisa, ada yang beli. Apakah perkembangan ini depends on Indonesian economic juga, Pak, and stabilitas politik? Saya rasa saya tidak pada tempatnya menjawab nih, Pak. Saya mungkin tidak menjawab pertanyaan itu. Oke. Tapi mungkin saya bisa jawab dari luar ya Pak ya, ekonomi luar kali Pak ya. Saya bisa jawab sedikit bocoran yang kita lakukan kemarin sejak pandemi. Mungkin bukan dari ekonomi atau politik ya Pak. Saya takut nyerempet politik Pak. Saya dari ekonomi aja atau kondisi setelah pandemi. Kita ambil contoh semua, bukan cuma produk Indonesia, semua produk-produk luxurious good di Eropa mengalami hambatan penjualan, semua drop. Kita tahulah semua produk-produk Bulgari, Gucci, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, semuanya drop selama pandemi, di mana terjadi pergeseran tren, betul, saya tadi jawab pergeseran tren terjadi menjadi pakaian-pakaian nggak luxurious produk, tapi nyaman pakai dan pantas pakai untuk keperluan work from home. Kita sebutnya namanya homeware. Terjadilah satu kategori baru, kategori lini fashion homeware, di mana dipakai masih pantas, tapi nggak usah yang mewah-mewah banget, harganya murah, nggak perlu mahal-mahal banget, orang nggak bisa lihat kainnya, tekstilnya, nggak bisa dipegang dan lain-lain, dan nyaman dipakai untuk kerja dari rumah aja. Tren baru terjadi sejak pandemi kemarin karena tadi situasi pandemi. Situasi politik dan ekonomi harusnya juga berpengaruh sih, misalnya daya beli masyarakat berkurang, tentunya harga produk yang laku menjadi yang menengah aja. Tadi kalau nggak salah ada pertanyaan dari si Putri Batik nih Pak ya, terkait harga berapa yang laku di Eropa untuk pakaian-pakaian Wastra Nusantara. Lagi-lagi tergantung, apakah udah jadi garmennya kategori apa, atau menjadi artis yang tadi Bapak bilang, sebagai benda seni atau benda koleksi. Kalau benda koleksi, you can simply
decide or set your own pricing because it's your art product. It's a masterpiece, you call it. It's handmade. It's something, a story to tell. You can really decide whatever you like. From 500 euro to even 3,000 euro. You can do it. Karena kain ini bisa jadi pajangan dinding sebagai hiasan dinding. Benda seni tapi. But if your product, misalnya si Putri, tadi kalau nggak salah juga ada Ingmadio Kusuman, misalnya produknya lebih ke pakaian hari-hari, casual wear, tas, dan lain-lain, you have to be very careful as well. Harga paling banter, paling gede saat ini di Eropa, mereka mau beli 100 euro maksimal. Sejak pandemi, mereka nggak beli barang-barang di atas 100 euro. Dari berapa? Dari 20 euro. Bahkan ada dari 15 euro. Saking pandeminya. Jadi kalau hitung-hitungannya ketemu, letaknya di situ aja. Lagi-lagi juga tergantung. Jangan langsung ujuk-ujuk pasang harga mahal juga, karena buatan tangan. Buatan tangan yang masuk ke Eropa, jangan-jangan bersaing dengan buatan tangan juga yang masuk dari Thailand, Vietnam, China, dan lain-lain. My point is, tetap wise in pricing strategy. Tentang harga saya nggak bisa ngomong tepatnya, tergantung jenisnya. Tapi daya beli saat ini di Eropa tidak untuk pakaian, secara umum tidak lebih dari 100 euro per piece. Kalau sebelumnya bisa lebih dari itu. Oke. Mengapa saya tanya ini? Karena art piece of China itu getting more and more expensive than before. Yes, Ya, karena kan stabilitas ekonomi, politik itu influence that things ya. Bentuk-bentuk apa yang kiranya punya potensi bisa lebih diterima pasar Eropa, Pak? Bisakah kiranya diberikan gambarannya, Pak? Silakan. Produk turunan maupun produk utama, misalnya produk utama kalau dari tekstil tentunya pakaian, garment masih masuk, tapi juga jangan yang bicara haute couture. Kita Indonesia juga suka bandel, suka bilang produk kita haute couture. Mereka nggak ngerti maksudnya haute couture itu apa gitu ya. Pokoknya asal payet-payet banyak, desainnya seronok dengan warna-warna yang luar biasa, dia bilang haute couture. Padahal nggak begitu di Eropa. My point is jangan coba-coba mengklaim menjual barang klaim-klaiman yang ngawur, malah nanti backfire. Setelah itu produk atau brand tidak akan dilirik lagi karena dianggap asal-asal ngomong atau tidak ngerti. Mendingan yang sederhana aja. Bentuknya apa sih? Pakaian-pakaian pantai, sarung-sarung pantai, baju-baju luaran pantai, bikini pantai juga laku dari bahan-bahan, dari produk-produk misalnya. Belum pernah saya lihat bikini batik sih, tapi mungkin asal jangan batik abal-abal. Bikini batik begitu bawa ternaknya berubah warna jadi ungu. Bikininya warna merah nyemplung keluar jadi pink, gawat. Hati-hati. My point is jangan-jangan produk-produknya memang yang mudah-mudah dibuat, nggak usah muluk-muluk dulu, dan harganya tadi gampang, buat orang gampang dibeli, karena kalaupun nggak terlalu nggak terlalu puas, nggak terlalu kesel, nggak backfire buat produk kita sendiri. Produk-produk baju musim panas, celana pendek, kemeja, baju-baju tank top loose, spaghetti strap, intinya Sabina shoulder top, my point, atau skirt, atau yang China bohemian. My point yang gampang buatnya, polanya, nggak usah susah-susah, nggak usah pakai teknik haute couture-an, angel tenan itu, sederhana desainnya, mudah dibuat, jadi murah dijual. Tapi bukan murahan, artinya jahitannya tetap nggak boleh hem allowance salah, seams-nya salah, nggak boleh juga, karena Eropa, untuk masuk Eropa terbitas dari situ. Bagian dari kurasinya adalah ya teknik itu. Bentuknya lain selain pakaian adalah tadi artis yang tadi mau bilang, misalnya pajangan dinding, kain pajangan dinding, upholstery, sarung bantal, bedding, linen, taplak meja, dan lain-lain. Bahkan sampai ada permintaan dari Eropa saat ini, Pak, tenun atau lurik apakah bisa buat bahan upholstery furniture. Belum bisa saat ini, tapi coba kalau bisa, kalau ada. Mungkin permintaannya banyak. Seperti dulu orang bicara satu jenis kain dari Turki yang katanya nggak bisa buat upholstery, sekarang bisa buat upholstery. Intinya jangan-jangan ada peluang-peluang lain selain garment. Kalau garment yang basic-basic aja, kalau tadi turunannya adalah bermacam-macam seperti itu. Ini ada pertanyaan beberapa tuh Pak tadi. Oke.
Saya masuk ke pertanyaannya. Ini banyak sekali Boleh, pertanyaannya. banyak tuh. Halo Pak Meru, salam dari Batik Warna. Alam si Putri mau tanya kisaran harga yang masuk akal. Udah ya, Ya. karena jumlah Pak, kecil. sebetulnya udah saya Salam, jawab. salam dari Ing Madyo Kusuman. Untuk produk Siap. wastra mana yang peluangnya yang paling bagus? Scarf, baju jadi atau home deco? Ini udah dijawab ya. Kalau Eropa tambah scarf, Pak. Tambah scarf paling laku. Oke. Ya. Nah, tapi scarf batik kan tipis, Pak. Betul, kan bisa dipakai di musim panas. Spring, summer masih bisa pakai scarf batik. Oke. Ya. Benar, Bapak Meru, seperti pasar batik di Jepang juga kurang memuaskan. Kepedean.com. Oke, ini siapa? Itu dari mana, Pak? Penasaran, saya mau tahu. Bu Jani seorang penerjemah di Jakarta, Tangerang. Oke. Ya. Ya, batik memang susah, Bu. Di mana-mana, Bu. Di Timur Tengah juga setengah mati, Bu. Saya nyerah bawa batik. Ya. Salam kenal, Pak. Saya sebenarnya I'm graduated from a design school in San Francisco. Excellent. Wow. So maybe someday we'll meet you and talk. Sure. It will be great. Yeah, will be great. Okay. Excellent. This is what I'm looking for. I mean, for introducing our wastra in international. I haven't got the chance yet until now. Excellent. Okay. Nice to meet you, Bu. Yeah, nice to meet you. Nice talking to you. Nice talking to you as well. Yeah. Waktu saya ikut basar di Perancis karena saya sekalian bawa penari untuk ikut festival folklore, saya bawa daster batik, sama sekali tidak laku, malah yang laku kipas batik dari ukuran kecil sampai besar, sedih. Halo Pak Meru, apakah batik tulis abstrak dapat diterima di Eropa? Bahan kain apa yang bisa masuk di Eropa ini dari Pandono Batik ini? Lawean, Solo. Silakan, Pak. Ya, ini jangan-jangan bersamaan dengan klien saya nih waktu yang folklore di Prancis nih. Waktu itu kita kalau nggak salah kita juga bawa shibori deh kalau nggak salah, tenun kain-kain shibori. Tapi saya juga nggak lihat adanya respon yang baik di kain shibori kalau nggak salah. Betul, memang bukan cuma di Prancis saja, bukan cuma di bazar. Saya bisa sebut bahkan saya sempat ikut terlibat. Kita pernah bahkan buka spot di Galeri Lafayette di Paris, di mana salah satu galeri terkemuka di Paris. Dari semua produk yang kita pasang, yang menurut kita sudah kurasi kita, toh lakunya juga di bawah 20%. Itu aja kita udah lumayan lah. Intinya nggak bisa saat ini kita ngotot jual batik dulu. Jangan ngotot dulu jual batik, kasihan nafas kita, kasihan dana teman-teman UKM. Mendingan benahin dulu akarnya di bawah. Nanti ada strategi lain yang saya nggak bisa share di sini, Pak. Tapi ada strategi yang gimana sih bikin produk batik kita bisa benar-benar diterima di sana dan bisa dijual dan insya Allah laku. Tapi kita nggak bisa sendirian dulu saat ini. Jangan, betul yang tadi ibu-ibu sudah sampaikan, jangan terlalu pede, jangan terlalu ngerasa kita sudah bisa sendirian. Apparently, untuk masuk pasar Eropa, we cannot do it ourselves on our own. We have to have someone locally. I will not be able to share it here, the strategy, because that's my part of strategy ya Pak. Tapi harus dilingkan, ngelinknya gimana sampai bisa diterima pasar. Ini yang kita miss selama ini. Tapi masih mending kipasnya tuh masih lumayan ya, nggak terlalu sedih sih sedikit kali ya. Yang kedua tadi apa Pak barusan yang menyambung itu ada berapa sambungan tadi? Ya batik abstrak Pak. Apakah batik abstrak dapat diterima di Eropa? Bahan kain apa yang bisa masuk di Eropa? Silakan Pak. Nah, kalau kain saya nggak bisa bicara teknis kain karena berbeda-beda. Nggak ada misalnya preferensi katun atau linen. Kan semua tergantung musim. Jadi saya terus nggak bisa bicara kain apa karena tergantung maunya masuk musim apa. Ataukah mau koleksinya mau musim dingin, tentunya kalau desainer pasti tahulah pakai kain apa. Mau knitwear, mau wool, rayon, terserah. Kalau mau masuk di koleksi musim semi dan summer, udah tahulah mau pakai silk, mau pakai linen, mau pakai apa lagi yang kira-kira tipis melambai-lambai. My point is kain apa nggak bisa ngomong kain apa karena tergantung masuk musimnya kapan. Tapi kalau ditanya
apakah motif batik abstrak bisa diterima? Lebih bisa diterima daripada motif batik konvensional. Kenapa saya bicara? Sudah ada klien kami yang batik abstraknya dibeli beryard-yard, bukan 1 pieces, 2 pieces, tapi lagi-lagi lihat ya, perhatikan, masuk ke strategi yang sebelum saya mention, nggak sendirian, dia bikin kain beryard-yard batik abstrak, nggak bikin sendiri celananya, bajunya, jasnya, nggak. Kerjasama dengan local partner yang sudah punya insight, selera, teknik, distribution channel, produk-produk yang dibuat di sana atau di mana aja terserah, tapi memakai acuan strategi, konsep, desain, mutu mereka. My point is, nggak bisa sendirian ngotot desain. Tadi Ibu bawa daster, di sana nggak ada pakai daster. Tapi ya tenang Bu, Ibu nggak sendirian. Ada klien saya juga bawa daster. Nggak laku, karena apa? Mereka nggak pakai daster di sana. My point is, jangan-jangan ada bentuk daster lain, seperti daster, tapi kita nggak ngerti. Saya tinggal di Inggris pun nggak bisa, saya ujuk-ujuk bilang, saya bisa bikin desain sesuai orang Inggris mau. Saya harus gandeng professional designer, pattern maker, yang mengerti baju seperti apa, floral pattern apa yang akan diminati orang-orang Inggris. Saya nggak bisa menentukan. Karena saya, biarpun tinggal di Inggris, saya tetap bukan orang Inggris. Monggo Pak. Wow. I'm interested in join your mission Pak Meru. Jadi binaan juga boleh Bu Jani tadi. Malam Pak Meru, maaf mau nanya, kalau tas lurik dan batik dari motif goni bagaimana? Bagus ceritanya, bagus peluangnya. Goni, ramah lingkungan, environmental friendly, apalagi kalau ditambah cerita melibatkan kaum wanita, pemberdayaan kaum wanita, pengentasan kemiskinan kaum wanita, supaya wanita mandiri, nggak bergantung pada suami suka bandel soalnya. My point is, bagus, dikemas dengan cerita, tapi lagi-lagi Bapak dan Ibu perhatikan, jangan cuma cerita yang bagus. Produknya harus lolos standar. Saya sering kurasi tas Bapak Ibu, jahitan dalamnya berantakan. Dia pikir kalau orang Eropa beli tas, lihat depannya cantik, dibeli. Orang Eropa lebih cerewet dari saya kali kalau beli tas, dioprek-oprek dalamnya Pak. Lining kalau bahasa Inggrisnya. Kalau kita bilangnya furing, entah dari mana, dari Belanda kali itu. Furingnya dicopot sama mereka, dilihat, diraba-raba, dilihat, dan lain-lain. Belum selesai sampai situ Pak. Metalnya pakai metal apa Bapak? Gampang lukain apa enggak? Kalau misalnya pakai anyaman bambu atau anyaman lainnya, anyamannya ada yang keluar nggak? Kalau anaknya kena, kebaret, beset, luka nggak? Lihat Bapak dan Ibu, banyak sekali. Jangan-jangan secara teknis kita belum mampu. Akuin aja, nggak apa-apa, nggak salah. Mesti mulai dari nol. Jangan-jangan kita perlu konsultan, pattern maker, artisan, workforce dari luar yang kita gabung sama kita. Semua material Indonesia toh akan dikenalkan di sana juga, mau dibantu teknis dari luar lebih bagus. Jadi tasnya tadi, tas Bapak Ibu menulis standar Eropa dulu, ceritanya udah bagus, bisa dijual. Lurik bisa nggak? Kelihatannya lurik akan punya peluang. Saya belum bisa bicara karena belum selesai risetnya. Yang lagi saya riset songket saat ini. Katanya ada peluang nih. Tapi songket akan masuk di premium luxury product. PR-nya masih 2-3 bulan lagi, risetnya baru keluar. Tapi jangan-jangan ada peluang untuk luxury premium product di songket. Tapi harus benang emas beneran. Jangan emas-emas Jawa. Emas beneran ya Pak. Kedua, untuk produk di bawah itu bisa lurik bener. Lurik motifnya universal. Betul filosofi Jawa, kesederhanaan, warna-warna tanah, dan lain-lain. Tapi sekarang di Eropa juga lagi tren warna-warna tanah, membumi, kesederhanaan, dekat dengan alam. Jadi jangan-jangan mulai ketemu. Karena Eropa sekarang nggak segalanya, segala sesuatu yang berbau luxurious aja. Yang ramah lingkungan, target muda, tertarik. Target anak muda, beli tuh tas eceng gondok, tas anyaman goni, lebih bagus anyaman goni, tas limbah plastik. Bukan tas plastik ya, tas limbah plastik juga lagi tertarik. Kulit-kulit juga tertarik mereka tentunya, tapi kita akan kalah dengan produk-produk, misalnya klien saya Il Bisonte, dan klien saya juga, kita akan kalah dengan Il Bisonte. Yang saya mau coba lakukan sebenarnya untuk kulit adalah jangan-jangan kita mesti kawinkan teknologi Il Bisonte dengan
kulit Indonesia. Problemnya mereka nggak mau, karena mereka punya kulit sendiri yang lebih bagus. Yang saya tahu adalah Christian Dior keluarin tas anyaman, tas kulit dengan tenun. Tas Louis Vuitton dengan motif batik katanya. Tapi yang tadi saya mention Pak, tapi itu bukan motif batik. Setuju Bu Jani, kita juga mau dibina dan dicereweti Pak Meru ini katanya dari Bu Amalia Setiabudi. Akhirnya daster batik itu saya kasih ke semua panitia festival buat kenang-kenangan daripada saya bawa pulang. Lebih barokah sedekah. Wis dari Cilacap Pak Meru siap Pak dibina. Pak Meru wis pernah ekspor ke Rochester untuk brand Julia Van Kessel sama Tohoy. Gimana Pak? Mak? Nggak kedengeran Pak? Pak Meru wis pernah ekspor ke Rochester untuk brand Julia Van Kessel sama Tohoy. Nggak tahu, dia cuma ngomong gini aja. Oh gitu. Oh bagus dong Pak. Iya. Ini. Bagus dong ya. Betul Pak Meru, waktu saya bawa tas Manik Kalimantan itu orang Perancisnya suka tasnya sampai ke dalam-dalam dilihat bahan alas tasnya, terus sambil dia menggosip pakai bahasa Perancis sama temannya. Akhirnya nggak dibeli. Oh, aduh, I'm sorry to hear that. Tapi memang begitu Bu, memang mereka cerewet soal dalam dan lain-lain. Bahkan sampai pemilihan metalnya mereka akan cerewet. Misalnya hazardus apa enggak. Jahitan juga dilihat Bu, misalnya kira-kira pelit nggak sih jahitannya, karena memang nggak semua saya tahu, tapi sebagian kita agak bandel, misalnya pengen hemat biaya, jahitannya misalnya per inci itu ada berapa jahitan, harus ada standarnya Pak ya, untuk yang bagus itu, barang bagus itu per inci ada berapa standar jahitannya. Kadang-kadang kita bandel, kita jarang-jarang. Memang murah ngirit di benang, tapi berapa sih benang? Ngirit sih benangnya bolong-bolong gitu ya. Benang nggak mahal banget gitu ya, tapi akhirnya orang nggak beli karena ini jahitannya aja jarang-jarang. Gimana kekuatannya? Pakai kulit dua-duanya digabung, tapi jahitannya tekniknya salah. Harusnya pakai flat seam misalnya, dia pakai apa sih misalnya. Yang menurut saya kalau pakai beban berat tertentu ambrol kali, atau minimal bolong. Suka begitu sih memang. Udah pasti kalau Eropa bukan cuma pakaian, semua akan dilihat teknisnya. Masalahnya adalah apakah ada Pemda, pemerintah, patron, perusahaan, korporasi yang mau alokasikan biaya, jadi jangan setengah hati, memberikan training kepada teman-teman UKM. Nanti toh kalau mereka berangkat luar negeri, produknya diterima, yang dapat KPI, yang dapat nama juga korporasinya, misalnya mitra binaan perusahaan XYZ telah menembus Perancis, Swiss, tapi jangan disuruh kadang-kadang UKM-nya yang bayar sendiri karena memang tidak murah untuk workshop-nya Pak. Ambil contoh, workshop jahit itu 3 kali sampai 5 kali. Kalau mau standar Eropa, belum bicara premiumnya. Nggak ngomong haute couture-an, itu bisa setahun. Nggak usah ngomong haute couture lah. Haute couture apa sih Pak? Haute couture itu Pak, pakaian yang katanya high fashion. Baju ketinggian gitu loh. Baju yang katanya, pokoknya susah sekali bikinnya. Ada benar ada salahnya. Indonesia teman-teman desainer suka bilang, pokoknya haute couture itu kalau bikinnya lama, pakai tangan, banyak payet-payet, bling-bling, celing-celing. Enggak begitu juga di Eropa. Di Eropa juga coba lihat. Haute couture Inggris coba lihat. Haute couture enggak selalu pakai bling-bling, manik-manik yang begitu banyaknya, enggak selalu pakai Swarovski. Ada satu potong pakaian polos hitam gitu aja. Tapi yang menjadikan mereka haute couture adalah tekniknya. Nggak semua orang bisa bikin kerah begitu, kerahnya begini. Nggak bisa semua orang bikin lengannya begini atau roknya begini. Yang mumet itu tukang jahitnya, bisa muntah-muntah itu. Jadi jangan salah paham, bukan banyaknya manik-manik, bukan lamanya dibuat haute couture itu, tapi teknologinya sebenarnya, tekniknya. Dan nggak semua orang bisa bikin haute couture. Kita nggak usah ngimpi haute couture dulu, Pak. Saya bawa desainer yang akunya haute couture ke mana-mana juga berantakan. Karena apa? Di sana selain nggak laku juga terpaksa kita agak sedikit tutup muka karena kita yang diserang kan. Kamu mereferensikan, membawa yang bilangnya haute couture, ternyata couture-couturean. Jadi saya malu-malu couture. Pak Meru selama ini kan udah kurasi batik dan sudah tahu pasar Europe ya.
Kalau Pak Meru punya kemampuan untuk mendesain batik, which is di Europe kan mereka nggak suka yang flowery, nggak suka yang warnanya warna yang genjreng-genjreng kan. Kalau Pak Meru sendiri punya nggak imajinasi atau pandangan membuat batik yang motifnya bisa match sama pasar mereka, Pak? Kalau saya gambaran pandangan saya pribadi punya Pak, tapi I don't think my opinion on that design should be a platform for you. Karena first I'm not a designer. I don't want to pretend to be a designer. Kedua, I don't have the educational background as a designer or an artist. Karena ada sekolah seni ya. Sekolah saya bukan sekolah seni. My point is, kalaupun saya bisa memberikan gambaran berdasarkan apa yang saya lihat dan laku selama ini di sana, jangan dijadikan platform saya bukan akademia dalam hal ini. Saya lebih ke business partner, business liaison, konsultan, strategi. Saya lebih ke fokus di strateginya atau bagaimana cara membawa produk Bapak sampai sana. Nanti misalnya ada satu corporate yang membayar mitra binaannya untuk melakukan satu sesi tersebut, saya nggak sendirian. Saya akan mengajak tentunya dari tenaga dari misalnya Esmod Pari atau dari Inggris, tergantung negara tujuannya. Misalnya kita sepakat KPI saya adalah menyasar Inggris. Yang saya ajak ya tentu desainer, seniman, pattern maker dari Inggris. Kalau dari Perancis, saya biasanya ngajak dari Esmod Paris. Tiap negara beda-beda. Dari Italia juga beda. Saya lupa namanya, susah disebutnya Pak So. Pokoknya susah, namanya susah disebut. My point is setiap negara tujuan punya orang masing-masing. Saya nggak pernah berani mengklaim karena saya tinggal di Inggris, karena saya banyak berkecimpung dalam dunia fashion, wawasan Nusantara, saya jadi tahu dan bisa berpendapat seperti apa. Saya takut saya menyesatkan karena saya tidak punya kewenangan atau latar belakang yang pantas. Mungkin saya sekolah fashion dulu kali Pak, nanti baru saya bisa jawab. Oke, maksudnya, tapi Pak Meru punya kan pandangan seperti apa ada. gitu? Of course ada. Oke. Anggap aja nggak ada pembatik di sini Pak, antara kita berdua aja. Oke. Sebenarnya laki-laki di Eropa lagi seneng pakai kemeja berpola-pola, entah karena kebanyakan Instagram Indonesia yang begitu banyak orangnya, semua pada pakai batik, jadi mereka melihat ini orang-orang Asia kok aneh-aneh banget pakai kantor pakai baju batik gitu ya. Jadi mulai shifting tuh, mereka shifting dari bilang itu baju piyama menjadi baju hari-hari, tapi mereka nggak akan pernah pakai baju itu untuk kerja. Tidak akan ada orang Eropa berani pakai baju batik untuk kerja saat ini. Tapi coba lihat trennya, pergeserannya. Udah mulai banyak dipakai dengan padanan jas. 8 tahun lalu pernah lihat orang pakai baju motif kayak batik dengan jas, belum pernah ada. Seingat saya baru sekitar 4-5 tahun lalu, di mana orang mulai mencoba kemeja motif aneh-aneh dengan hampir kayak batik ya, tapi saya mesti bilang bukan batik Pak, dengan jas. Di Indonesia juga ada yang pakai batik di dalam, luar pakai jas. Dulu diketawain, tapi sekarang kelihatannya akan sudah menjadi tren di beberapa negara. Motif apa sih yang menurut saya kira-kira laku di Eropa? Saya bicara Eropa ya Pak, karena saya tidak menguasai pasar Amerika. Timur Tengah juga saya nggak menguasai, ada orang lain. Eropa, ambil contoh deh Pak, motif-motif, mungkin Bapak lihat motif Bohemian, motif-motif Bohemian, motif-motif Gypsy, lihat deh motifnya. Kayak batik nggak? Kayak batik. Warna-warnanya ada yang butek nggak? Gypsy kan Indian, Pak. Iya, ada. Ya. Gypsy di Romania juga ada, Pak. Jadi Gypsy kan bangsa pengembara, Pak ya. Sampai Romania ada. Jadi Gypsy Romania, dia punya motif khusus namanya paisley yang dibikin ala Gypsy. Paisley sebenarnya motif Eropa yang sangat umum. Klasik. Di Inggris ada, di Italia ada, di Prancis ada. Seperti fleur de lis. Semua ada di mana-mana di Eropa. Klasik biasa, tapi fleur de lis-nya Turki berbeda dengan fleur de lis-nya Prancis. Di Prancis aja Louis Vuitton punya fleur de lis yang berbeda. Interpretasi. Saya balik lagi ya Pak ya. Interpretasi orang-orang Eropa terhadap desain motif-motif yang kayak batik saat ini adalah yang kayak Bohemian, Gypsy, bukan misalnya Kashmir, bukan. Udah lewat. Jadi jangan-jangan masanya
harusnya batik masuk dong. Kenapa? Mirip loh Pak. Coba deh teman-teman googling deh motif-motif kemeja yang dipakai teman-teman fashion model di Eropa. Itu kayak batik ya, mirip batik ya, sama dengan kasus Louis Vuitton dibilang motif kawung, mirip betul. Tapi bukan berarti motif batik, tapi berarti ada peluang ada. Seperti itu Pak gayanya Pak. Kalau mau warna-warna gelap, warna-warna berat. Tidak warna-warna terang kalau Eropa, selama ini saya sudah pasti motif yang Bapak bilang benar tadi, motif bunga-bunga yang terlalu bervariasi warnanya nggak ketelan buat mereka, kecuali Bapak Ibu menyasar Afrika. Monggo silakan, pasti laku. Tapi kalau Eropa, bunga boleh Pak, bunga, tapi bunganya tidak terlalu banyak bercak-bercaknya misalnya, dan warnanya nggak terlalu banyak. Bunga seperti apa yang kira-kira laku? Coba lihat motif-motif bunga di pakaian-pakaian Inggris. Kira-kira itu yang kelihatan ketemu. Ada bunga, ada. Banyak bunga, banyak. Tapi lihat pemilihan warnanya. Lihat komposisinya. Enggak heboh di mana-mana ada. Enggak mentang-mentang bisa bikin semua. Kalau di Indonesia kita lihat mungkin satu kain, karena kainnya besar, dia bikin bunganya semua. Padahal di Eropa enggak begitu. Satu kain bikin bunganya cuma beberapa aja. Bukan karena mereka enggak mampu beli cat, mampu sih. Tapi masalah selera. Dia nggak mau bunganya kebanyakan. Kalau Indonesia kan, ini kan catnya banyak. Ini kan banyak banget, ini tintanya, ini apa, itunya apa, centengannya itu. Berbedanya itu, Pak. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan. Oke, desainer tailoring coach. Oke, terima kasih Pak Meru untuk masukannya. Batik Pandono siap jadi binaan, pengen juga bisa masuk pasar Eropa. Aku batik tapi baru dengan desain logo Gata Foundation. Ya betul Pak Meru, pantes menantu saya yang di Berlin minta dibeliin hem-hem batik buat teman-teman bulenya di Berlin. Saya bingung milih motifnya. Oke, my question. Dalam berbagai kurasi banyak ditemukan kualitas produk yang di bawah standar Eropa. Apa itu biasanya, Pak? Lalu bagaimana mereka bisa meningkatkannya dan apa yang harusnya mereka lakukan dan jalankan? Silakan, Pak. Selama ini kalau Indonesia sih satu, Pak, di teknis ya. Mungkin tadi kita sudah singgung sebelumnya, nggak apa kita ulang lagi kali ya. Teknis itu misalnya cutting potongan pakaiannya salah. Mereka tadinya misalnya mau bikin kita ambil contoh misalnya kimono lah, dia mau buat ya gaya kimono, tapi sebenarnya cuttingnya bukan cutting kimono. Atau mau bikin lengan tahun 80-an yang namanya fluff ya, yang begini misalnya, tapi sebenarnya potongannya salah. Jadi intinya kita sering salah di teknis cutting. Mesti lakukan apa? Belajar pola lagi. Nggak bisa menganggap diri sendiri karena punya bakat alam, tahu-tahu ngerasa mengaku atau bisa menjadi desainer. Jangan terlalu pede dulu kepada diri sendiri, karena jangan-jangan kita berbakat. Betul, setuju. Kita seniman, nyeni deh pokoknya orangnya, silakan, betul. Tapi ada teknik-teknik yang perlu dipelajari. Jangan-jangan kita nggak bisa sebenarnya bikin jas misalnya, tapi kita ngotot bikin jas. Karena potongan jas beda sama potongan kemeja biasa. Begitu juga kimono berbeda. Pertama teknis cutting. Kedua pemilihan komposisi kain. Misalnya ada orang bikin outer atau jas atau apa gitu Pak ya. Harusnya dalamnya pakai lining atau furing disebutnya ya. Itu salah pemilihannya. Tujuannya juga salah. Misalnya bahan luar udah panas, dalam panas lagi. Mau dipakai di musim dingin, padahal dijualnya di Indonesia yang tropis, nggak ketemu. Atau mau dibawa bazar musim panas, tapi bajunya tenun, dalamnya wool misalnya ya, dalamnya lagi rayon. Gimana caranya nyerap keringetnya? Jadi banyak yang nggak ngerti fungsi kain untuk apa, kapan musimnya. Nggak salah dan saya nggak menyalahkan. Indonesia musimnya cuma 2 ya Pak. Jadi saya nggak bisa memojokkan orang Indonesia nggak ngerti. Bukan, memang tidak biasa. Jadi harus melalui pendidikan lagi. Ada sekolahnya, ada kursusnya. Apa untuk apa? Di kita ngerasa nggak penting karena kita nggak terlalu pusing pakaian itu. Karena waktu cuaca kadang hujan, kadang panas, enak EDW. Tapi kalau di sana udah jelas musim setahun. Artinya dia mau beli baju musim dingin ya, baju yang bahannya musim dingin nggak bisa seenak EDW juga gitu. My point is pengetahuan penggunaan jenis-jenis bahan
sesuai target pasar dan waktu. Ketiga adalah teknis jahitan. Tadi Pak, hemnya berantakan, hem lawannya salah, ada standarnya, tapi ada kursusnya. Berapa sih standar hem? Kenapa hemnya harus 2 inci? Kenapa yang ini harus 1 inci? Kenapa yang itu harus 2 inci? Ada sekolahnya, ada ilmunya. Di Eropa dia akan merasa penting. Hemnya kecil amat, kalau ada apa-apa, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Artinya kendala teknis. Jahitan sambungan pakaian di lengan sini berantakan, di apa namanya ini Pak, di ketiak ya biasanya berantakan, atau di kerah dan kancing paling parah. Hampir semua teman-teman UKM Indonesia masih parah di kancing. Nggak salah juga, karena untuk bikin kancing yang baik perlu satu alat dan skill yang tidak murah. Di mana alat tersebut kalau untuk UKM, ya eman-eman beli alat itu, sehingga mereka tidak melakukan investasi di alat. Akhirnya semua bentuk kancingnya manual, nggak apa-apa kalau rapi. Problemnya kita subkontrak ke penjahit, yang penjahitnya ngantuk atau asal-asalan mau cepet. Akhirnya kancingnya ngetril semua, berajulan semua. Thread, banyak jahitannya ngetril-ngetril, bam ngetril-ngetril atau thread, jahitannya banyak yang keluar-keluar. Gimana cara tahunya? Fisik sampel harus dilihat, depan, belakang, potongan kanan, kiri, belakang, balik, kerah, dan semua. Biasanya dilakukan dalam 5-10 menit per potong pakaian tergantung jenis pakaiannya. Hanya dari itu aja ketahuan Pak, apakah produk ini layak masuk Eropa atau enggak. Sebagus apapun desainnya, kalau jahitannya kaki 5 atau tanah abang yang nggak jelas, nggak akan lolos. Sebagus apapun kainnya, semahal apapun kainnya, kalau teknisnya berantakan, nggak akan kita loloskan. Itu terkait teknis. Lain-lainnya tambahan, misalnya apa namanya instruksi perawatan ya Pak ya, di Eropa biasanya perlu tuh label untuk saya sebutin namanya apa saya lupa, yang sering ada di sini Pak, misalnya untuk merawatnya apa, cucinya pakai apa gitu ya. Intinya itu kita lemah, kita anggap kita sangat gampang ke segala sesuatu. Pokoknya semua cemplung ke, ayolah ke mesin cuci. Di sana nggak gitu. Mereka tetap milih-milih yang dry clean, sutra. Sekarang kita mulai. Karena negara kita makin maju, orang-orang yang makin berbudaya, makin berpendidikan, mulai ada sekarang kita membedakan cucian ini bersama ini begini, ini begitu. Dulu nggak ada. Masalahnya UKM masih terbentuk pola pikir, wah sebodoh amat lah pokoknya. Ngerasa nggak perlu ada care instruction label. Nah, sementara itu perlu untuk Eropa. Mungkin itu, Pak. Oke, pertanyaan saya sudah habis, Pak. My last question maybe, Pak. Bapak dari hospitality ke bisnis dan sekarang mengetahui banyak tentang fashion, tekstil. Belajar dari mana ini, Pak? sampai jahitan 1 inci berapa jahitan, benangnya apa, ini belajar dari mana? Kebetulan kalau gini Pak, kebetulan dulu, kalau ini kebetulan beneran nih Pak, kecelakaan. Jadi dulu disuruh bantu satu rekan yang punya hajatan event fashion show, sama pengen punya butik fashion di Eropa kebetulan. Saat itu saya diminta bantuan tenaga tambahan, kurator profesional dari Prancis, kalau nggak salah, saya lupa Prancis atau Luxembourg, saya lupa. Luxembourg lah, tapi ngomongnya sama lah, buju-bune kayak Prancis gitu, Pak. Jadi Luxembourg bahasa Prancis juga kan, jadi uju. Intinya saya tadinya cuma nemenin nyatet tadinya segitu aja. Tapi saya jadi tahu akhirnya mengkurasi produk koleksi pameran berbeda dengan mengkoleksi produk fashion show, berbeda mengkoleksi produk untuk penjajakan potensi pasar Eropa untuk garment atau potensi pasar Eropa untuk kerjasama. Yang tentunya detailnya saya nggak bisa jabarkan di sini, ada tuh sesi tersendiri, tapi intinya adalah ternyata kurasi itu berbeda-beda, Pak. Fashion itu berbeda-beda, nggak semua pukul rata. Ambil contoh sederhana aja, kalau mengkurasi fashion untuk fashion show, saya nggak perlu pusing soal jahitannya. Karena saat itu belum ngomong mau tembus pasar Eropa, jahitannya seperti apa, saat itu baru showcasing.
saat mereka preview fashion show, mereka baru menunjukkan koleksi apa yang akan mereka produksi, berapa nantinya setelah dapat buyer. Berbeda dengan kalau kita mau meyakinkan potensi buyer atau mitra kerja yang mau kerjasama dengan kita nanti. Tadi teknik jahitan penting. Kenapa sih penting saya tes? Begitu nanti klien buyer saya tertarik untuk ngasih order 3.000 pieces per bulan ke UKM tersebut, mereka sudah tahu standar yang bagus dan sudah punya orangnya. Bayangkan kalau nggak tahu gimana caranya ngasih taunya, ribet banget. Awalnya cuma dari nemenin orang, ngebantuin orang, memanage waktu dan administrasi jadwal. Tapi karena waktu itu dipercaya lebih jauh, ya saya ikutan nyemplung. Akhirnya jadi bisa ngerti kurasi produk. Kalau teknik lain-lain memang saya ambil sedikit kursus di Eropa, karena saya pikir kalau mau ngomong teknis tapi nggak punya pengetahuannya, kok ya nggak pede. Kedua, kok nanti kira asal bunyi, kelihatan gitu nanti dari body language-nya. Nggak pede kan Pak kalau orang nggak punya ilmunya gitu. Jadi mesti kursus biarpun cuma sebentar dan cuma sertifikat, tapi at least ada kepercayaan diri bahwa kita punya bekal dasar mau ngomong apa. Kenapa fashion? Ya karena kemarin sempat disuruh bantuin kurasi butik dan fashion designer. Wow, amazing. Dari otodidak sampai profesion sekarang. Oke, Pak Meru, terima kasih atas waktunya. It's very inspiring. Wow. Pasar Eropa dan Wastra Nusantara. Wow. Bapak, apakah ada sesi foto untuk teman-teman peserta yang di sini? Mungkin boleh. Ya. Mungkin bisa saya biasanya foto sendiri, Pak. Tapi tadi konsen penuh, makanya saya sampai lupa. Oke, teman-teman, silakan buka videonya. Ya, teman-teman, mungkin kita mau foto bersama. Mau kita. Oke. Thanks juga Bapak Jani Tandi. Ibu Jani Tandi. Ibu Jani. Ya, Ibu Jani. Ya. Oke, tolong Terima buka kasih videonya. Pak Meru. Sama-sama Ibu. Bu Kusmawati bisa, Pak Hari ini Keraton Jogja, Pak. Oh iya. Ya. Oke, Bu Kusmawati silakan. Oh, Pak Pandono masuk juga. Katanya anaknya yang ikut. Oke, saya screenshot ya. Ya. Oke, 1, 2. Sebentar, Pak Muslim kok goyang, Pak? Lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you so much Pak Meru atas waktunya. It's a great blessing to have you here. Thank you so much. Kapan rencana berangkat lagi? Begitu border buka memang ke Berlin Pak, karena sudah ada jadwal. Ya, tapi kita nggak tahu juga border kapan bukanya, karena katanya tambah lagi kan sekarang extension of lockdown. German is locked down for 10 days now. I think more Pak. I think more. I think it's like to 4 January was it or 24 January? Okay. Supaya they don't celebrate New Year. Kali ya. Iya, sampai Januari. Oke. Thank you so much Pak Meru. Kita ngobrol di WhatsApp. Siap. Okay. Please. Thank you. Take care of yourself, sir. Bye-bye. Thank you so much. Bye. Thank you so much. Bye-bye. Cheers. Yeah, bye. See you.